kegedean ya suaranya. Volumenya kegedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa dzukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyai bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, dan utamanya adalah nikmat iman dan Islam, sehat jasmani rohani, dan dengan kesehatan itu alhamdulillah juga kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban menjalankan saum pada hari yang ke-9. Alhamdulillah sudah 8 hari kita menjalankan saum. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah saum itu. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara saja, Pak. Hanya merupakan perjalanan menuju kehidupan akhirat. Dan sebagaimana kita tahu dari berbagai macam ajaran agama yang kita peroleh, ajaran Islam, bahwa kehidupan akhirat itu kekal, tidak ada ujungnya. Sedangkan dunia ini terbatas sekali. Bahkan kalau dihitung dengan waktu akhirat, kehidupan dunia itu hanya beberapa jam saja kita ini di dunia ini. Dan bayangkan kalau kita, na'udzubillah min dzalik, atau kalau bagi orang yang nanti memperoleh kehidupannya itu, kehidupan yang sebaliknya dari kehidupan bahagia, tidak ada ujungnya itu. Siksa yang dia peroleh tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan kita semua ini memperoleh kehidupan yang baik yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita mohonkan setiap saat, setiap kita berdoa, setiap kita sholat dan sebagainya itu. Jadi kehidupan akhirat yang baik itulah yang kita harapkan. Yang digambarkannya itu adalah surga, kan gitu, kehidupan yang baik itu. Yang kenikmatannya tidak ada ujungnya. Itu surga itu. Bahkan ya memang digambarkan sih di dalam Al-Qur'an itu. Surga itu di dalamnya ada sungai yang mengalir, ya pokoknya indah gitu ya Pak ya.
Tapi ketika Rasulullah ditanya sebetulnya surga itu kayak apa? Rasulullah ditanya, kan Rasulullah pernah ke surga, melihat surga, masuk ke surga itu waktu Isra Mi'raj itu kan. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, surga itu seperti apa? Rasulullah menggambarkannya begini. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhturu bil bal. Surga itu tidak pernah kalian atau tidak pernah ada mata yang melihat keindahan seperti itu. Jadi nggak bisa digambarkan surga itu di sininya begini-begini, gedungnya begini. Kalaupun ada penggambaran itu tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, tidak sepenuhnya seperti itu. Pokoknya tidak ada lah di dunia ini yang kayak gitu itu. Mata kita tidak pernah melihat keindahan yang seperti itu. Wala udhunun sami'at, bahkan terdengar ceritanya juga itu di dunia ini tidak pernah. Dan juga tidak pernah terbersit dalam pikiran kita kayaknya seperti ini, seperti ini. Nah, itulah kehidupan yang nanti mudah-mudahan kita akan memperolehnya. Dan itu tidak berujung, Pak. Kalau di dunia ada ujungnya, sebentar saja. Itu. Hari ini atau saat ini kita masih begini, masih duduk, tidak tahu semenit yang akan datang. Kadang-kadang lagi bicara, lagi pidato, ya kan? Allah memanggilnya atau Allah menimpakan ujian baginya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan kehidupan di dunia ini sebagai persiapan kita menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Apa saja yang kita lakukan itu sebagai persiapan. Sebagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam sabdanya, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw 'abiri sabilin. Kamu di dunia ini itu jadikanlah seolah-olah kita ini orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Itu. Apa maksudnya? Dilanjutkan oleh Rasulullah. Itu. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Jadi kalau pagi, janganlah kamu ini menunggu sore. Artinya begini, kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, amal ibadah yang baik, lakukan. Jangan, nanti sore juga ada. Belum tentu kan kita sampai sore. Itu. Wa idza amsaita fala tantadhirus shabah. Kalau sore jangan nunggu pagi. Ntar sajalah kita pagi melakukannya. Jadi itu yang dimaksud dengan ka'annaka ghurib, seperti orang asing. Kan kalau kita asing di suatu tempat itu kan kepengennya buru-buru kan begitu. Gitu. Nah, kalau kita punya tekad, punya komitmen seperti itu, kapanpun, setiap saat pun kita melakukannya, atau kita punya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, kita lakukan langsung. Jangan nunggu-nunggu. Gitu. Seperti tadi, kita tidak tahu
Bukan hanya hitungan hari, mungkin semenit yang akan datang juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah itu. Dan itu banyak menimpa siapapun. Termasuk mungkin menimpa kita. Nah itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kalau Allah sudah memanggil, nah itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, kalau sudah datang ajalnya, وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Sedetik pun tidak bisa itu ditunda atau dimajukan. Ajal itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam salah satu hadis dijelaskan, nah ini sebetulnya menegaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kejadian manusia. Ini yang luar biasanya itu di situ. Ilmu kedokteran baru menemukannya pada abad ke-20 atau abad ke-19. Tapi Rasulullah SAW sudah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana digambarkan juga dalam hadis, dalam salah satu hadis dijelaskan, sebetulnya kalian itu diciptakan oleh Allah dari setetes air, setetes cairan, bukan air, setetes cairan. Yang begitu setetes cairan itu bersatu, setetes cairan kan yang ada dari laki-laki atau sel sperma kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu. Begitu sel sperma yang jumlahnya jutaan itu salah satunya membuahi sel ovum, jadilah 40 hari jadi itu mudghah. Mudghah itu masih dalam bentuk cairan. 40 hari lamanya itu. Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di Quran sudah menjelaskan saja mudghatan, alaqatan, kan gitu kan. Lamanya itu yang luar biasa itu Rasulullah SAW sudah tahu berapa lama kondisi cairan tadi atau kondisi sel sperma yang membuahi ovum 40 hari. Kemudian setelah 40 hari jadilah alaqah. Alaqah itu setitik gumpalan darah yang bentuknya itu seperti ini, kayak mata rantai. Rantai kan begini, ini ujungnya tidak ketemu. Gitu. Luar biasa. 40 hari lagi gitu. Kemudian setelah jadi alaqah, mohon maaf. Jadi dari cairan tadi menjadi alaqah. Cairan itu selama 40 hari, kemudian jadi alaqah. Kemudian dari alaqah ini menjadi mudghah. Mudghah itu sudah ada menjadi daging, menjadi mudghah. 40 hari lagi. Nah, di Al-Quran kan
diberi tulang-tulang dan sebagainya. Nah, setelah 40 hari yang ketiga ini, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruhnya. Meniupkan ruh kepada kita. Makanya 40 hari kan. 3 kali 40, 120. Bulan itu 30 hari, jadi 4 bulan. Jadi setelah 4 bulan itu Allah meniupkan ruhnya. Ditiupkan ruh pada janin yang sudah jadi itu tadi. Nah, itu ukurannya kecil sekali itu. Ditiupkan ruhnya dengan menuliskan, diperintahkan oleh Allah menuliskan 4 perkara. Jadi ketika janin itu ditiup ruhnya, berarti sudah mulai bernyawa itu. Nah, ketika ditiup ruhnya itu dituliskan 4 perkara. Yang pertama apa? Jadi kita ini ketika masih di dalam kandungan rahim ibu kita ini sudah dicatatkan ajaluhu, kapan matinya, coba luar biasa itu. Sudah ada ketentuannya, Pak. Saya dan siapapun di sini sudah ada ketentuannya. Nanti ajalnya kapan? Yang itu tidak bisa, itu yang dimaksudkan tidak bisa ditunda maupun dimajukan. Sudah ada catatan. Itu. Yang kita tidak tahu, tidak diberitahu kita itu. Supaya kita siap-siap. Jangan sampai mentang-mentang masih diberi kehidupan, masih diberi nyawa belum dicabut, kita manfaatkan enaknya saja, jangan. Itu sudah ada catatannya kapan ini si Ali ini. Ajalnya datang. Ajal itu tadi. Lepasnya ruh dari nyawa kita. Yang kedua apa? Rizkinya. Sudah ada itu catatan kita ini. Si A nanti rizkinya bagaimana? Takarannya terutama bukan perolehan dalam artian nominalnya, tapi takaran rizkinya sudah tahu. Sudah dicatat. Nanti orang ini rizkinya seperti ini, nanti orang ini seperti ini. Ya. Terus apa lagi? Kehidupannya, apakah bahagia atau tidak bahagia? Dan yang keempat di akhiratnya nanti, Pak. Asyaqiyun am sa'idun. Apakah dia nanti masuk ke akhirat? Masuk surga atau masuk neraka, itu sudah ada catatannya, Pak. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, demi Allah, seandainya ada orang seumur hidup dia beramal baik, tapi dalam catatannya itu dia ini bukan termasuk orang yang nanti memperoleh kebahagiaan di akhirat atau penghuni surga. Tiba-tiba dia melakukan perbuatan yang jelek. Itu. Dan dia meninggal sebagai ahli neraka. Kalau memang sudah catatannya seperti itu. Itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Sebaliknya, sabda Rasulullah, ada orang jelek kehidupan, seumur hidup dia jelek. Tapi kalau memang sudah tercatat sebagai ahlu surga, di akhir umur dia melakukan perbuatan baik, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini.
Dan rahasia Allah tidak diberitahu kepada kita. Kita ini termasuk husnul khotimah atau su'ul khotimah, rahasia Allah. Itu sebabnya kita ini harus mempersiapkan diri. Dan memohon kepada Allah. Itu namanya qadha, Pak, dalam bahasa agama itu. Dalam bahasa Islam itu qadha. Ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah, yang sudah dicatat oleh di dalam catatan Allah yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Lauh itu kalau dalam bahasa Arab itu dulu waktu belum ada buku kan ada sabak, Pak, ya. Bener sabak ya dalam bahasa Sunda, sabak itu kan itu. Nah itu lauh. Itu. Kepingan benda hitam untuk nulis. Dulu itu nulisnya tidak di buku, di sabak. Saya masih sudah mengalami buku gitu. Jadi tidak pernah mengenal sabak. Lauh mahfuz, ya mahfuz itu yang dijaga rahasianya. Jadi kita semua yang ada di bumi ini, manusia yang ada sudah ada catatannya itu di sana. Yang 4 tadi, Pak, sudah ada. Itu namanya qadha, ketentuan Allah yang belum terjadi. Itu yang namanya qadha itu. Nah, pertanyaannya, waduh, bisa nggak diubah itu? Kan ketentuan itu bisa diubah tidak? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, la yuraddul qadha illa bid-du'a. Gak bisa kecuali dengan doa. Jadi kita ini di antara doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu supaya kalau misalnya mudah-mudahan naudzubillah tidak seperti itu. Kalau catatannya itu misalnya syaqi itu celaka nanti di akhiratnya, mudah-mudahan diubah. Itu menjadi sa'id. Sa'id itu bahagia. Kalau sudah sa'id catatannya, mudah-mudahan tetap. Jangan sampai diubah, kan gitu. Makanya salah satu doa kita kepada Allah yang kita mohonkan kepada Allah setiap saat itu adalah Allahumma in kana ismi sa'idan, Allahumma in kana ismi syaqiyan fi diwanil asqiya famhuhu. Ya Allah, seandainya catatan namaku ada di dalam daftar orang-orang yang celaka, mohon dihapus. Wa in kana ismi sa'idan fi diwan su'ada, seandainya namaku ada dalam catatan orang-orang yang bahagia, fa'asbithu, mohon tetap jangan dihapus, jangan dihilangkan, jangan ditahan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita bisa tetap dalam catatan sebagai atau di dalam daftar catatan orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Nah, tadi seperti dijelaskan oleh Rasulullah, untuk kasus ada orang seumur hidup dia berbuat baik, seumur hidup dia sholat misalnya, itu tidak pernah meninggalkan sholat, tapi di akhir umur su'ul khotimah, kasus mungkin berapa miliar satu kan begitu. Jadi umumnya kalau dia jelek ya jelek nanti di akhir umurnya gitu, umumnya gitu begitu. Begitu juga sebaliknya, ada orang seumur hidup dia berbuat jahat, tapi di akhir umur dia
husnul khotimah. Itu juga berapa miliar satu itu. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang yang mengerti dan beragama itu kita jalankan semua sebagai persiapan kita. Yang mudah-mudahan kalau misalnya mudah-mudahan naudzubillah min dzalik ala dalam daftar orang-orang yang celaka juga dihapus menjadi sehingga kita menjadi husnul khotimah. Karena yang dihitung itu akhir umur, Pak. Akhir umur. Nah, itu. Makanya kita memohon kepada Allah itu Allahumma khtim umrona bi husnil khotimah wala takhtim umrona bisu'il khotimah. Ya Allah, semoga Engkau mengakhiri umurku dengan husnul khotimah. Janganlah Engkau mengakhiri umurku dalam su'ul khotimah. Nah, itu di antara cara-cara kita mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri itu, toh kalau misalnya kita memang catatannya baik, meskipun saya berbuat jahat, nanti dikasih su'ul khotimah. Itu mah berapa miliar satu yang begitu itu. Itu kasus saja, memberi contoh saja. Dan memang sudah ada contohnya itu. Tapi itu kasus. Yang tidak umum. Kalau umum kita ya kalau misalnya orang itu baik, ya insya Allah di akhir umur baik kan begitu. Husnul khotimah. Kalau jelek ya di akhir umur. Bahkan Rasulullah menggambarkan orang itu umumnya Pak, meninggalnya itu bagaimana kebiasaannya. Coba aja kita perhatikan. Biasa mabok-mabokan, meninggalnya mabok. Kan gitu. Biasa beramal soleh, sholat, apa meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Itu yang terjadi. Seperti yang tadi digambarkan itu kasus untuk menggambarkan betapa Allah itu maha kuasa. Dan kita ini sudah diberi catatan oleh Allah 4 perkara tadi itu. Sejak ruh atau nyawa kita ditiupkan pada tubuh kita. Jangan sampai kita ini mudah-mudahan ya semua, karena kita alhamdulillah ini termasuk orang yang mengikuti perintah-perintahnya setiap saat, selalu dipertimbangkan bagaimana ini menurut ketentuan agama. Kalau kita melakukan perbuatan, insya Allah hal-hal seperti ini itu sebagaimana digambarkan tergantung kebiasaan kita itu kita meninggal. Dan kalau sudah dicabut umur ini tidak ada itu, ampun. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan penyesalannya itu nanti itu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Penyesalannya orang-orang yang kebiasaan dalam kehidupan di dunianya itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andai saja Engkau bisa menunda ajalku sebentar saja, fa asaddaq wa akum minas sholihin. Saya akan bersedekah. Ini soal sedekah saja itu. Nanti kita bahas lagi soal sedekah ini. Soal sedekah saja nyesel gitu. Kenapa saya dulu gak sedekah gitu? Fa asaddaq wa akum minas sholihin. Dan kenapa saya tidak soleh dulu itu? Tidak mengikuti, tidak melaksanakan perintah-perintahmu. Penyesalannya. Karena apa? Sudah konon ketika malaikat Israel itu datang kepada kita. Malaikat Israel kan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Datang kepada kita, Pak.
sebelum malaikat Israel itu mencabut nyawa kita, itu diperlihatkan Pak apa yang akan kita jumpai ketika nanti di akhirat. Itu belum sampai ke akhirat, itu masih panjang perjalanannya itu. Sudah ditunjukkan. Tempatmu itu nanti di situ tuh. Ditunjukkan. Sehingga bagi orang yang syaqi itu celaka, sudah ditunjukkan itu kondisi kehidupan, kondisi neraka jahanam, kondisi itu ditunjukkan aja cuma begitu. Sehingga konon karena dicabut nyawa itu sakit Pak. Itu. Ya meskipun dokter tuh belum bisa merasakan kalau dia masih hidup. Nanti bisa merasakan bahwa sakitnya itu seperti apa itu ya kalau sudah dicabut nyawanya itu. Tapi menurut Rasulullah digambarkan bahwa dicabut nyawa itu bahkan Rasulullah pun merasa kesakitan. Sakitnya luar biasa. Tapi bagi orang yang soleh, husnul khotimah, ketika dicabut nyawa itu, dia diperlihatkan keindahan, kenikmatan yang digambarkan nanti setelah dia nanti di akhirat. Sehingga tidak terasa. Tidak terasa. Ketika dicabut nyawanya itu tidak terasa. Tapi bagi mereka yang ditunjukkan hal-hal yang mengerikan itu nanti di kehidupan akhiratnya, dicabut nyawanya itu sangat sakit sekali. Itu baru memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan belum sampai ke akhirat. Kehidupan dunia dengan kehidupan yang menuju perjalanan menuju akhirat. Kubur. Alamnya alam barzakh namanya. Tubuh kita dikubur, tapi ruh kita ini di alam barzakh. Dan di kuburan inilah suatu pintu utama. Apakah kita nanti syaqi atau sa'id di kuburan itu. Dan di situ juga penyesalan yang tadi digambarkan dalam Al-Quran. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, andai saja engkau bisa menunda ajalku sebentar saja, cuma sebentar mintanya itu Pak. Fa asaddaqa, saya akan sedekah. Selama hidup saya tidak pernah sedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi jangan sampai penyesalan itu ada. Oleh karena itu alhamdulillah kita ini sudah memanfaatkan usia ini untuk melakukan amal yang sesuai dengan perintah-perintah dan anjuran-anjuran dari ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus, karena ini itu hidayah dari Allah Pak. Itu mudah-mudahan terus sehingga di akhir umur kita ini menjadi husnul khotimah. Ketika di malaikat Israel datang kepada kita yang kita tidak tahu kapan, itu juga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Inilah gambaran, mudah-mudahan dengan begitu kita mari semua langkah kita, semua gerak-gerik kita ini adalah selalu didedikasikan untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan. Mudah-mudahan semua yang kita dedikasikan untuk menjalankan ajaran agama Islam, agama kita, dan dengan tekad, dengan niat mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya ini benar-benar menjadikan kita mudah-mudahan
husnul khotimah, dan di akhirat kelak kita menjadi orang yang sa'id. Dan itu jangan lupa kita meminta kepada Allah. Makanya kan doa sapu jagatnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia juga kita enak, nikmat, mudah-mudahan baik kehidupan kita. Wa fil akhirati hasanah, di akhiratnya juga hasanah. Dan yang paling utama lagi adalah waqina adzabannar, dan mudah-mudahan Engkau memelihara aku dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bertekad untuk sampai kapan? Sampai nyawa meninggalkan kita, atau sampai dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kita terus bertekad dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah melalui Rasulnya. Demikian, barangkali ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Tadi disebutkan manusia akan berakhir ataupun mungkin masuk ke surga ataupun ke neraka sesuai kondisi terakhir dia meninggal. Contoh naudzubillah, misalnya kita sedang hilaf di akhir hayat, itu dicabut nyawanya, berarti kemungkinan besar masuk neraka. Nah, padahal sebelum-sebelumnya kan mungkin kita banyak juga amal soleh, kebaikan yang sudah pernah kita lakukan. Apakah itu tidak dipertimbangkan nanti di Yaumul Mizan untuk menimbang amal baik amal buruk itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang kritis ya, bagus sekali. Tadi dijelaskan bahwa apakah kita ini termasuk orang yang sa'id atau syaqi, itu ukurannya di akhir umur. Nah, apakah nanti di yaumil hisab, kita ini kan perjalanan menuju akhirat, ini menuju akhirat Pak Baru. Itu perjalanan menuju akhirat itu ada kubur atau alam barzakh. Setelah semua makhluk, bukan hanya manusia Pak, semua makhluk itu dimatikan. Itu. Nah, Allah itu yang disebut dengan kiamat sa'ah. Saat kiamat itu semua makhluk dimatikan dan alam semesta ini dihancurkan. Bagi Allah gampang saja menghancurkan alam semesta ini Pak. Bagi Allah itu. Secara logika saja gampang sekali. Kalau satu planet bertubrukan dengan planet-planet itu kan hancur kan gitu. Jadi gampang saja itu. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghancurkannya. Kemudian datanglah hari yang disebut dengan hari perhitungan. Kita semua berada di padang mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat dikumpulkan. Jadi setelah kiamat itu kita memasuki kehidupan. Jadi dihidupkan kembali kita itu Pak. Dihidupkan kembali. Di suatu padang yang namanya padang mahsyar. Itu. Nah disitulah Allah nanti akan menghisab kita, menghitung amal ibadah kita. Tadi itu ukuran syaqi dan sa'id itu apakah nanti kehidupan di akhirat itu tidak ada ujungnya. Gitu.
Tapi kapan kita memperoleh sa'idnya itu? Nah, itu tergantung amal yang kita perhitungkan itu, dihitung itu. Jadi kalau timbangan amal baiknya itu lebih banyak, nah timbangan amal jeleknya itu tergantung gitu. Kita. Tapi setiap amal jelek itu nanti akan memperoleh balasan. Setiap amal baik juga akan memperoleh balasan. Kalau dia modalnya Islam, modalnya itu iman, Islam, ihsan, modalnya itu. Amal jelek, nah, dapat hukuman dulu. Tapi tetap selamat itu nantinya itu, Pak. Itu. Makanya mudah-mudahan kita mengurangi, bahkan tidak itu. Kecuali tobat. Dia beramal jelek, kemudian tobat. Diampuni oleh Allah, hapus itu. Dianggapnya adanya baik semuanya. Gitu, kecuali tobat. Makanya kita diperintahkan untuk kalau melakukan perbuatan jelek segera bertobat. Tapi perbuatan jelek itu atau dosa itu ada dua macam. Itu perbuatan jelek yang hubungannya antara manusia dengan Allah, tinggal sholat, itu kan meninggal sholat. Tinggal meninggalkan tidak puasa, itu hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia diselesaikan nanti di yaumul hisab itu, diselesaikan. Misalnya si A menyakiti si B, misalnya Allah tidak akan mengampuni kecuali si B yang disakiti ini memaafkan. Kalau misalnya sampai meninggal, sampai mati, tidak saling memaafkan, nah disitulah nanti dipertemukan oleh Allah. Yang disakiti akan mengadu kepada Allah, ya Allah si A ini dulu menyakiti saya. Mohon ini, nanti dipertemukan. Bahasa sekarang mungkin dikonfrontir, bener nggak kamu? Gitu. Oh iya ya. Nah dibalas itu. Atau hutang piutang. Tidak akan diselesaikan. Apa tidak akan begitu saja diampuni oleh Allah. Kecuali yang hutang dan menghutang ini dipertemukan dulu. Ada riwayat lagi kalau soal hutang piutang itu. Si A berhutang kepada si B tidak bayar, nanti diminta. Dipertemukan. Itu dibayarnya apa? Dengan amal. Nah, itu. Berapa hutangnya? Sekian. Kalau begitu amal kamu dicabut untuk membayar hutangnya ke sini. Ada lagi datang lagi, cabut lagi gitu. Habis amalnya, nanti kejelekan yang menghutangi ini ditimpakan kepada yang berhutang gitu. Nah itulah yang dimaksud nanti. Begitu juga misalnya mengambil milik orang lain, sama. Makanya korupsi itu bahaya sekali itu, Pak. Kan merasa dirinya tidak pernah merasa dosa kan itu. Nanti rakyat Indonesia yang ini apa? Kan uangnya uang rakyat gitu ya. Oh, mengadu semua itu nanti habis kejelekannya rakyat Indonesia yang ini timpakan semua kepada itu. Begitu. Jadi tetap mizan itu ada, pertimbangan itu. Nah, itu untuk menentukan nanti berapa banyak atau berapa lama hukuman yang akan dia peroleh. Tapi pada akhirnya dia akan menjalani kehidupan yang bahagia. Cuma Masya Allah, mudah-mudahan sedetik pun jangan sampai kita ini kena hukuman gitu. Begitu gitu, penjelasannya. Jadi artinya Pak, dalam kehidupan ini kita ini selalu saja pikirannya itu ke akhirat. Karena Allah tidak lepas dari ini. Jangankan Allah, bahkan ada malaikat di kita ini itu yaitu Raqib dan Atid. Raqib mencatat semua perbuatan-perbuatan baik, Atid mencatat perbuatan-perbuatan yang jelek. Begitu.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua ini diselamatkan oleh Allah nanti di akhirat kelak, dan ketika kita atau ketika malaikat Israel itu mendatangi kita memperoleh husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa dhahrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka ta'ala kal sahabatul ajma'in. Allahumma in kunta katabta ismi fi diwanis su'ada fa athbithu wa in kunta katabta ismi syaqiyan fi diwanil ashqiya famhuhu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa husni ibadatika. Allahumma khtim umrana fi husnil khatimah wa la takhtim umrana fi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah.